Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan renungan ceria pada hari ini dalam rangka masa perayaan Paskah dan Pentakosta. Kita kembali diajak untuk merenungkan kesengsaraan Tuhan Yesus dalam rangka untuk menghayati kehidupan kita agar semakin bermakna. Kita akan persiapkan hati kita di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami kembali datang mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, dan hari ini kami hendak bersama kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan tetap terus menuntun dan menyertai kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Masih segar dalam ingatan bahwa pada tahun 90-an banyak anak-anak pemuda atau remaja seusia SMA itu mondar-mandir di depan kantor sekolah hanya untuk melihat apakah ada sepucuk surat yang dikirim dan ditujukan kepada dia. Itu satu kegembiraan tersendiri ketika mendapati bahwa ada surat untuk dirinya, dan dengan sangat hati-hati membukanya, membacanya, dan ada sebuah kalimat yang menarik, hampir selalu sama. Apa kabar? Bagaimana keadaanmu di sini? Kami baik-baik saja, dan semoga di sana tidak hujan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenangan itu masih sangat segar. Betapa menyenangkannya ketika kita bisa memberikan kabar kepada teman kita yang lain. Meskipun kami pahami pada saat itu bahwa kabar itu sudah selang waktu mungkin 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan yang lalu. Karena apa? Karena surat yang kami terima harus melewati perjalanan yang sangat panjang sampai akhirnya ada di tangan kami. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seiring dengan berjalannya waktu, kabar kemudian menjadi up to date. Apa yang terjadi hari ini di sini itu ternyata bisa disaksikan oleh orang lain di tempat lain. Ternyata perkembangan zaman membawa kita kepada satu kondisi bahwa jarak dan waktu itu tidak menjadi persoalan dan kendala lagi dalam memberitahukan sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mendorong kita seolah-olah ruang dan waktu itu tidak lagi menjadi berarti. Karena apa? Dianggap itu sebagai sebuah penghambat, sebagai sesuatu yang menciptakan penderitaan. Karena apa? Karena waktu dan ruang yang berjauhan, waktu yang berbeda itu menciptakan satu kondisi yang berbeda. Kita ketinggalan berita, kita kehilangan peristiwa-peristiwa yang terbaru yang harus kita pahami pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, inilah sebuah semangat yang tanpa kita sadari terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Ruang dan waktu dianggap sebagai sebuah penghambat bagi kita untuk bertumbuh, dan diupayakan diatasi sedemikian rupa dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai macam hal. Upayanya adalah agar ruang dan waktu itu tidak mengganggu lagi kita untuk menempuh masa yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi menarik kalau di dalam pergumulan kehidupan kita bersama, kita seolah-olah menganggap ruang dan waktu itu menjadi penghambat bagi kita untuk memahami karya Allah. Apalagi ketika kita harus berproses dalam penderitaan, dalam ketidaknyamanan, dalam rasa tidak enak, dan seterusnya. Sadarkah kita bersama, Bapak, Ibu, dan saudara, pada hari-hari terakhir ketika wabah pandemi masih belum kelihatan akan berakhir, ternyata membuka cara berpikir kita
betapa kecilnya dunia tersebut, hanya sebatas pada genggaman tangan kita semata. Dan mungkin pada tahun 90-an yang lalu, di mana kami masih pemuda, hal itu tidak terbayangkan sama sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara membaca dari catatan Injil Yohanes yang menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, membuat kita merenungkan sejenak. Firman itu adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang maha kuasa, yang maha besar, pencipta alam semesta. Ternyata apa yang dicatat oleh Injil Yohanes menyatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Bukankah ini menjadi sesuatu yang tidak masuk di akal? Perkembangan zaman justru membawa kita untuk keluar dari ruang dan waktu. Tetapi kenapa justru firman itu masuk dalam ruang dan waktu? Sebuah pelajaran berharga yang kemudian membuat kita kembali merenungkan kehidupan, agar kita tidak kebablasan dalam memaknai kehidupan dengan euforia kemajuan zaman, sehingga lupa dengan karya Allah yang sesungguhnya bagi kehidupan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu ini bukan bermaksud Tuhan sedang mempermalukan dirinya sendiri. Bukan bermaksud bahwa dengan menjadi terbatas kemudian kuasanya menjadi tidak lagi seperti pada mulanya. Firman itu telah berkarya sejak masa penciptaan. Dan hari itu 2000 tahun yang lalu, Yohanes memberikan sebuah kesimpulan, firman itu telah menjadi manusia. Ini memberikan sebuah pelajaran berharga kepada kehidupan kita bersama. Kalau Allah yang maha kuasa, pencipta segala-galanya, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu saja, mau dan berkenan masuk dalam sejarah manusia, dalam ruang dan waktu manusia ciptaannya, tanpa meninggalkan keberadaannya sebagai Allah. Ini menunjukkan kepada kita betapa berharganya ruang dan waktu tersebut. Melalui ruang dan waktu, Dia berkarya untuk menyelamatkan. Melalui ruang dan waktu, Dia berkarya dengan cara yang ajaib, mengalami penderitaan, kesengsaraan, bahkan mati di atas kayu salib, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Semua dikungkung oleh ruang dan waktu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ruang dan waktu itu tetap indah. Ruang dan waktu tetap menjadi tempat bagi Allah untuk berkarya, bahkan kesengsaraan dan penderitaan sekalipun. Ternyata di dalamnya ada karya Allah yang hendak dinyatakan di dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, Prapaskah mengenang peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus, kita dibawa kembali untuk mengenang kehidupan kita yang mungkin juga hidup dalam penderitaan. Apa maknanya itu bagi kehidupan kita? Mulaikah kita mulai berpikir bahwa penderitaan itu harus dihilangkan dari muka bumi? Mulaikah kita berpikir bahwa yang namanya kesengsaraan itu harus dihindarkan dalam kehidupan? Kalau firman saja telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan tujuan utamanya agar kita bisa melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukankah sudah seharusnya kita merenungkan kembali dalam masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus ini, membuat kita semakin menghargai ruang dan waktu yang telah Allah anugerahkan bagi kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui ruang dan waktu kita mengenal kehidupan dengan sesungguhnya. Kita mengalami pengalaman-pengalaman yang real dan nyata. Melalui ruang dan waktu kita bisa mengenal cinta kasih Allah secara konkret. Bukan hanya sebatas ide semata, tetapi real. Makanan dan minuman menjadi tanda penyertaan dan pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Jangan biarkan kemajuan teknologi membuat kita lupa
akan jati diri kita, akan maksud utama Allah menciptakan kehidupan. Yakin dan percayalah, melalui ruang dan waktu, Allah berkarya demi kebaikan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, tuntun dan sertai kami untuk kembali menghargai kehidupan kami yang telah Engkau anugerahkan dalam ruang dan waktu yang begitu indah. Tuntun dan sertai kami, agar kami melihat kehidupan kami yang terbatas, bukan untuk membelenggu kami, tetapi justru semakin menghayati karya penyelamatan-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati dan shalom.